Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, kemarin hari Senin banget ya, Sekjen PDIP Pak Hasto baru aja diperiksa oleh KPK ya sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi yang telah mentersangkakan Harun Masiku yang sampai hari ini nih masih berstatus DPO. Nah, dikutip dari kantor berita kompas.com, Pak Hasto ya pas lagi kemarin ini mengatakan bahwa beliau hadir di KPK untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara suap yang menjerat Harun Masiku. Ya, kepada komisioner KPU. Jadi suapnya kepada komisioner KPU ya, yang di mana itu adalah Pak Wahyu Setiawan, dia menjabat dari 2017 sampai 2022. Nah, sebelum lebih jauh ya, mungkin perlu saya ingetin lagi deh teman-teman ya, kasus yang menjerat Pak Harun Masiku ini, yaitu sebagai seorang mantan anggota PDIP yang sekarang buron. Ya, saya ulangi lagi, buron ya. Jadi dikutip dari laman resmi ICW atau Indonesia Corruption Watch, perkara ini adalah soal pergantian antar waktu atau PAW, yang dimana ini anggota DPR RI-nya di PAW ya, yang itu tahun 2019 lalu lah. Jadi dari si A diganti dengan anggota DPR RI si B, kurang lebih seperti itu. Nah, artinya ini udah kurang lebih 4 tahun lalu lah diproses. Dan sejauh ini KPK baru berhasil meringkus si penerima suap, yaitu mantan komisioner KPU Pak Wahyu Setiawan tadi ya. Dan juga pihak perantara, yaitu Pak Saiful Bahri dan Istiqomah Doni. Atau Doni Istiqomah lah gitu ya. Nah, sedangkan yang diduga pemberi suap, yaitu mantan caleg asal PDIP Pak Harun Masiku, masih berkeliaran, belum diproses hukum. Ya, jadi kasus ini sempat kayak ya semacam jalan di tempat selama beberapa tahun dengan dalihnya, wah macam-macam lah. Kayak misalnya, wah sulit menemukan Harun Masiku, si tokoh kunci dalam penyelesaian kasus ini. Baru deh pada akhir 2023 saat KPK dipimpin oleh Ketua KPK sementara yang baru, yaitu Pak Nawawi Pomolango ya. KPK itu seperti membuka kembali kasus yang belum tuntas ini. Ya memang harusnya begitu sih. Justru salah dan bau amis kalau kasus yang udah berjalan padahal nggak ada SP3 ini lalu berhenti gitu aja ya di tengah jalan. Ya apapun lah alasannya. Singkat cerita seperti yang diberitakan oleh kantor berita kompas.com 4 hari lalu, dipanggillah Pak Hasto oleh KPK. Dipanggil atau diundang ya, karena kalau kata KPK dipanggil, kalau kata Pak Hasto diundang. Silakan teman-teman yang lebih tahu jawab aja di kolom komentar ya. Jadi sesuai jadwal pemanggilan atau undangan ya, pagi kemarin Pak Hasto hadir di KPK. Untuk hal ini Pak Hasto sudah menjalankan kewajibannya sebagai warga negara, yaitu patuh panggilan hukum. Tapi untuk hal lain saya merasa ada yang bau amis memang ketika Pak Hasto mengatakan bahwa Harun Masiku bukan pelaku melainkan korban. Nah, Pak Hasto seperti yang diberitakan memang pernah bilang bahwa Pak Harun Masiku ini merupakan korban atas kasus suap yang diusut KPK. Jadi Pak Hasto berdalih bahwa Pak Harun punya hak konstitusi menggantikan calon yang sebelumnya meninggal. Namun hak Harun atau Pak Harun dalam hal ini ya dimanfaatkan oleh seseorang di KPU untuk meraup keuntungan. Ya, bisa-bisaan lah ya, jelas lah. Elakan Pak Hasto ini dibantah oleh KPK. Jadi kalau saya kutip dari kantor berita medcom.id, jubir KPK Pak Ali Gufron ya bilang bahwa KPK mengantongi cukup bukti loh terkait keterlibatan Pak Harun dalam perkara dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR ini. Pak Ali bilang bukti dan fakta persidangan nggak menunjukkan bahwa Pak Harun itu korban. Alih-alih mempertegas bahwa Pak Hasto ini nggak terlibat ya, justru jadi makin bau amis ya bahwa Pak Hasto terkesan membela Pak Harun Masiku. Jadi lanjut aja. Dalam proses pemeriksaan hari ini atau kemarin lebih tepatnya ya, satu poin menarik yang saya temuin dari pemberitaan yaitu HP-nya Pak Hasto disita oleh KPK. Jadi proses pemeriksaan ini memakan waktu sekitar 4 jam lah. Namun kalau kata Pak Hasto lebih banyak ditinggalnya daripada ditanya-tanyainnya. Sampai beliau ngerasa kedinginan gitu katanya. Nah, dalam kurun 4 jam inilah ya HP Pak Hasto itu disita. Jadi kalau menurut pemberitaan Pak Hasto bilang gini, ada handphone yang disita dan saya menyatakan keberatan atas penyitaan handphone tersebut. Nah, keberatan yang dimaksud Pak Hasto ini seperti yang dikatakan oleh pengacara Pak Hasto yaitu Pak Patra M. Zen ya, adalah
kenapa mintanya itu ke ajudannya, bukan ke Pak Hastonya langsung? Maksudnya yang minta itu adalah penyidik. Sementara KPK, seperti saya kutip dari kantor berita.com, nggak terlalu nanggepin soal kenapa dimintanya atau HP-nya ini dimintanya ke stafnya, bukan ke Pak Hastonya langsung gitu. KPK lebih mengatakan ya bahwa menyita handphone milik Pak Hasto itu apalagi saat menjalani pemeriksaan kasus suap adalah kewenangan penyidik KPK. Jadi melalui tim jubirnya ya Mas Budi Prasetyo, KPK menyatakan bahwa ponsel adalah salah satu barang bukti elektronik dalam perkara korupsi. Nah, berdasarkan dasar tersebut, kata Mas Budi ya, sang jubir, penyidik memiliki wewenang untuk melakukan penyitaan. Jadi nggak cuma HP loh teman-teman, tapi juga buku catatan ada ya yang disita oleh KPK. Dan nggak cuma penyitaan teman-teman, tapi juga akan dijadwalkan pemanggilan lanjutan untuk lebih mendalami dugaan kasus korupsi ini. Di luar dugaan kasus korupsi yang tengah berjalan ini, Pak Hasto juga harus berjibaku dengan kasus lain yaitu dugaan penyebaran berita hoax atau bohong yang kalau tadi kan ditangani oleh KPK, kalau yang ini ya oleh Polda Metro Jaya. Dan Pak Hasto sendiri sudah memenuhi pemanggilan oleh pihak Polda pada hari Selasa minggu lalu. Jadi kalau dipikir-pikir, kasus kedua yang menimpa Pak Hasto ini mengingatkan saya sama kasus yang menimpa Bang Ade Armando ya. Jadi PDIP menggugat secara perdata politikus PSI ya, yaitu Bang Ade Armando ya, teman baik saya. Dan gugatannya itu ya, jadi Bang Ade digugat 200 miliar ya, senilai 200 miliar rupiah oleh PDIP karena tayangan video opini Bang Ade menyangkut Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri di kanal YouTube ya. Jadi PDIP menganggap Bang Ade menerjemahkan, menyebarkan ya, kabar hoax tentang Ibu Mega dan hal itu dianggap kurang ajar gitu. Itu kalau menurut PDI ya. Seorang kawan bercocokologi ya ke saya ya sambil bercanda gitu. Dia bilang, "Ah, ini Pak Hasto ini kena karmanya Bang Ade nih. Karma bekerja dengan caranya sendiri nih," katanya gitu. Akhir kata, saya mengajak seluruh penonton Gagasan UKI untuk membuang jauh-jauh dulu deh ya subjektivitas politik ya ketika kita atau saya tadi deh berbicara soal korupsi, dan juga di luar korupsi ada juga soal kemanusiaan. Apa yang dari tadi saya bicarakan ini ya memang soal korupsi gitu. Ini bukan soal kita pernah mendukung siapa, partai apa. Tapi ini soal nasib bangsa ini yang harus selamat. Dan kalau mau selamat, bangsa ini nggak boleh kalah lawan korupsi. Yuk kita dukung total upaya KPK membuka dan memproses kembali dugaan kasus korupsi yang menyeret buronan Harun Masiku ini. Saya Dede Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.